Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Rumi dimanapun berada. Semoga hati kita selalu dipenuhi dengan cahaya dan ketenangan. Pernahkah engkau merasa hati begitu sempit? Seolah-olah dunia menutup pintunya dan setiap langkah terasa berat. Masalah datang silih berganti, orang-orang mengecewakanmu. Dan bahkan hal-hal kecil saja bisa membuatmu marah atau tersinggung. Hati yang sempit membuat hidup terasa pengap, seakan tidak ada ruang untuk bernapas. Sobat Rumi, para sufi berkata, hati manusia bagaikan sebuah wadah. Ada wadah yang sempit, mudah penuh, dan cepat meluap. Ada pula wadah yang luas, mampu menampung apapun tanpa tumpah. Jika hati sempit, satu masalah kecil saja cukup membuatnya hancur. Tapi jika hati lapang, bahkan badai besar pun bisa dihadapi dengan tenang. Rumi pernah berkata, "Jangan biarkan kesedihan kecil menutup hatimu dari lautan luas kebahagiaan." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa hati yang lapang bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah jalan yang harus kita jalani, sebuah latihan rohani yang harus kita biasakan setiap hari. Di zaman modern seperti sekarang, kita sering lupa pada hati kita sendiri. Kita sibuk mengejar pencapaian, sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, sibuk mengumpulkan harta dan nama baik. Tapi semakin banyak yang kita kumpulkan, hati justru terasa semakin sesak. Mengapa? Karena hati yang sempit tidak pernah cukup, sekalipun diberikan seluruh dunia. Namun hati yang lapang akan selalu merasa cukup, sekalipun hanya diberi sedikit. Sobat Rumi, kelapangan hati adalah kunci kedamaian. Ia tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipinjam dari orang lain, dan tidak bisa dipaksakan dengan logika. Ia lahir dari perjalanan spiritual, dari kerendahan hati, dan dari cinta yang kita tanamkan dalam jiwa. Kaum sufi selalu mengajarkan bahwa hati yang lapang adalah tanda dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Mereka menganggap hati yang lapang adalah rumah bagi cinta, kesabaran, dan cahaya ilahi. Dan jika hati telah lapang, maka hidup pun terasa ringan. Sobat Rumi, malam ini mari kita menyelami sebuah rahasia. Rahasia yang ditinggalkan oleh Jalaluddin Rumi, sang pujangga agung yang selalu menuntun manusia untuk kembali pada hatinya. Ia berkata bahwa ada jalan, ada cara, ada pintu yang bisa kita buka agar hati ini menjadi luas seperti samudera. Dan dalam ajaran sufi, setidaknya ada 5 jalan yang bisa menuntun kita untuk melapangkan hati. 5 jalan inilah yang akan kita bahas bersama satu per satu. Bukan sekadar teori, melainkan langkah nyata yang bisa kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan kelapangan hati itu sendiri. Jadi, mari kita siapkan jiwa, mari kita tenangkan pikiran, dan mari kita buka hati. Karena perjalanan ini bukan tentang orang lain, melainkan tentang diri kita sendiri. Tentang bagaimana kita bisa menemukan ruang yang luas di dalam hati, meski dunia di luar terasa sempit. Sobat Rumi, jalan pertama untuk melapangkan hati adalah ikhlas menerima takdir. Kita sering merasa sempit hati karena menolak apa yang sedang terjadi. Kita ingin hidup berjalan sesuai keinginan kita, tanpa ada rintangan, tanpa ada luka, tanpa ada kehilangan. Namun kenyataannya, hidup ini penuh dengan kejutan. Ada hal-hal yang bisa kita atur, tapi ada pula yang di luar kendali kita. Rumi pernah berkata, "Jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali dalam wujud yang lain." Kalimat ini sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Ia mengajarkan bahwa apapun yang menimpa kita,
sesungguhnya adalah bagian dari takdir yang sudah digariskan. Kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju sesuatu yang baru. Ikhlas bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah menerima kenyataan setelah kita berusaha sebaik mungkin. Seorang sufi berkata, kerja kerasmu adalah tanda cintamu pada kehidupan. Dan keikhlasanmu adalah tanda pasrahmu pada Tuhan. Artinya, kita tetap harus berjuang, tetap harus bergerak, tapi hati kita harus tenang saat hasilnya tidak sesuai harapan. Sobat Rumi, bayangkan seorang petani. Ia menanam benih, merawat tanah, memberi air, dan menjaga dari hama. Namun, apakah ia bisa mengendalikan hujan? Apakah ia bisa memastikan panennya sempurna? Tentu tidak. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha dengan sebaik-baiknya, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Itulah makna ikhlas menerima takdir. Hati menjadi sempit saat kita melawan apa yang sudah terjadi. Kita mengulang-ulang kenangan pahit, bertanya mengapa ini harus terjadi padaku, dan terus merasa tidak adil, padahal setiap peristiwa membawa pesan. Mungkin kegagalan yang kita alami sedang mengajarkan kesabaran. Mungkin kehilangan yang kita derita sedang membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Sobat Rumi, untuk berlatih ikhlas, kita bisa memulai dari hal kecil. Ketika ada rencana yang batal, ucapkan dalam hati, mungkin ini yang terbaik bagiku. Saat ada sesuatu yang hilang, katakan Allah tidak mengambil, Ia hanya mengganti. Dan ketika harapan tidak sesuai kenyataan, bisikan pada jiwa aku sudah berusaha, sisanya adalah urusannya. Hati yang ikhlas akan terasa lapang, karena ia tidak lagi melawan arus kehidupan. Ia mengalir bersama takdir, seperti sungai yang mengalir menuju lautan. Bukankah lebih ringan mengikuti aliran air daripada melawannya? Rumi mengingatkan, serahkan hatimu kepadanya, maka kau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Inilah rahasia pertama dari hati yang lapang, ikhlas menerima takdir. Sobat Rumi, jalan kedua untuk melapangkan hati adalah membebaskan diri dari dendam. Hati yang penuh dendam ibarat kendi berisi racun. Setiap kali kita mengingat orang yang menyakiti kita, racun itu merembes ke seluruh jiwa. Bukannya orang itu yang hancur, justru kita sendiri yang tersiksa. Rumi pernah berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti mereka. Kata-kata ini mengajarkan bahwa ketika kita terus menyimpan dendam, sejatinya kita sedang terikat pada orang yang menyakiti kita. Kita menyerahkan kebebasan hati kita pada mereka. Sobat Rumi, bukankah sering kita merasa hati panas saat mengingat perlakuan orang lain? Ucapan yang menusuk, perlakuan yang melukai, atau pengkhianatan yang meninggalkan luka dalam. Kita berpikir dengan memendam dendam kita bisa menuntut keadilan. Tapi sesungguhnya, dendam hanya memperpanjang penderitaan. Luka lama tak pernah sembuh karena terus kita gores sendiri dengan kenangan dan amarah. Kaum Sufi selalu mengajarkan bahwa orang yang menyakiti kita sebenarnya adalah guru kehidupan. Mereka adalah ujian untuk melatih kesabaran, menguji keikhlasan, dan membuka ruang bagi kasih sayang. Jika tidak ada yang menyakitimu, bagaimana engkau bisa belajar memaafkan? Jika tidak ada yang mengkhianatimu, bagaimana engkau bisa memahami arti keikhlasan? Rumi berkata, jangan benci musuhmu, karena ia adalah sahabat yang tersembunyi. Ia mengajarkanmu tentang dirimu sendiri. Kalimat ini membuat kita sadar bahwa orang yang menyakiti kita justru membuka cermin bagi diri kita.
cermin untuk melihat apakah hati kita masih dikuasai oleh amarah atau sudah dipenuhi kelapangan. Sobat Rumi, memaafkan bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah. Memaafkan adalah hadiah untuk diri kita sendiri agar hati ini bebas dari beban. Memaafkan adalah kunci untuk membuka pintu kelapangan hati. Coba bayangkan seseorang berjalan sambil memikul karung penuh batu. Semakin jauh ia berjalan, semakin berat bebannya. Bukankah lebih ringan jika ia meletakkan karung itu dan melanjutkan perjalanan dengan langkah bebas? Begitu pula dengan dendam. Semakin lama kita memikulnya, semakin berat hati kita. Jika kita melepaskannya, hati kita menjadi lapang, langkah kita menjadi ringan. Untuk melatih diri, kita bisa mulai dengan doa sederhana. Saat teringat pada orang yang menyakiti kita, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan ia kepadamu. Aku lepaskan dendam ini agar hatiku tetap tenang." Lakukan berulang kali sampai hati kita benar-benar merasakan ringan. Rumi mengingatkan kita dengan indah, biarkan dirimu terbakar oleh cinta, bukan oleh amarah. Karena cinta akan melapangkan, sedangkan amarah hanya menyempitkan. Sobat Rumi, jika kita ingin hati yang lapang, kita harus berani membebaskan diri dari belenggu dendam. Karena saat dendam pergi, ruang hati akan dipenuhi kedamaian, kasih sayang, dan cinta yang luas tanpa batas. Sobat Rumi, jalan ketiga untuk melapangkan hati adalah syukur dalam hal kecil. Seringkali, hati kita terasa sempit karena mata kita hanya tertuju pada apa yang belum kita miliki. Kita melihat orang lain lebih kaya, lebih beruntung, lebih bahagia, lalu kita merasa hidup kita kurang. Padahal, yang membuat hati lapang bukanlah seberapa besar yang kita punya, melainkan seberapa dalam kita bisa bersyukur. Rumi berkata, "Bersyukurlah, dan kau akan melihat keindahan yang tersembunyi dalam setiap detik." Syukur adalah kunci untuk membuka mata hati. Dengan syukur hal kecil pun menjadi besar, dan yang sederhana terasa indah. Sobat Rumi, coba bayangkan, setiap pagi kita bisa membuka mata, menghirup udara, dan merasakan hangatnya cahaya matahari. Bukankah itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa? Tapi seringkali kita melewatinya begitu saja, tanpa pernah benar-benar menghargainya. Kaum sufi melihat dunia dengan mata syukur. Segelas air, sepotong roti, senyuman seorang sahabat, semua itu adalah hadiah dari Tuhan. Dengan cara pandang itu, hati mereka selalu lapang karena setiap detik adalah kesempatan untuk bersyukur. Rumi mengingatkan kita dengan sebuah perumpamaan. Jangan menunggu hujan emas untuk bahagia. Lihatlah bunga yang mekar di depanmu, dan kau akan tahu betapa kayanya hidupmu. Artinya, kebahagiaan bukan datang dari sesuatu yang besar, tapi dari kesadaran akan nikmat kecil yang sudah kita terima setiap hari. Sobat Rumi, bersyukur tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan perbuatan. Dengan hati, kita merasakan nikmat itu sepenuhnya. Dengan lisan, kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai pengingat. Dengan perbuatan, kita menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Jika kita bersyukur, hati kita akan selalu merasa cukup meskipun dunia berkata kita kurang. Untuk melatih syukur, kita bisa melakukan hal sederhana. Setiap malam sebelum tidur, coba sebutkan 3 hal kecil yang membuatmu bersyukur hari ini. Mungkin itu hanya secangkir kopi hangat, angin sepoi-sepoi, atau obrolan singkat dengan orang yang kita cintai. Dengan cara ini, hati kita akan terlatih melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Rumi juga berkata,
Jangan biarkan kesibukanmu membuatmu lupa bersyukur, karena syukur adalah pintu menuju kelapangan hati. Kalimat ini mengingatkan bahwa sesibuk apapun kita, jangan sampai kita lupa menikmati dan mensyukuri nikmat yang sudah ada di depan mata. Sobat Rumi, hati yang penuh syukur ibarat ladang yang subur. Sekalipun hanya menanam satu biji, ia bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Begitu pula dengan hati kita. Jika kita menanam syukur dalam hal kecil, hati kita akan tumbuh lapang, mampu menampung kebahagiaan yang besar. Jadi, jika engkau merasa sempit hati, mulailah dengan syukur. Syukur atas napasmu, atas keluargamu, atas temanmu, atas kesempatan hidup yang masih diberikan hari ini. Karena syukur adalah jalan yang membuat hati seluas samudera. Sobat Rumi, jalan keempat untuk melapangkan hati adalah membatasi nafsu duniawi. Sering kali hati terasa sempit karena terlalu terikat pada hal-hal duniawi, harta, jabatan, pujian, atau kesenangan sesaat. Kita mengejar dan mengejar, berharap setiap pencapaian akan memberi kebahagiaan. Namun semakin kita mengejar, hati justru semakin gelisah. Rumi pernah berkata, "Apa yang kau miliki akan memilikimu jika kau tidak melepaskannya." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa keterikatan pada dunia membuat hati kehilangan kebebasan. Kita menjadi budak dari keinginan kita sendiri, dan hati yang seharusnya lapang justru terasa sempit. Kaum sufi mengajarkan zuhud bukan berarti menolak dunia, tapi tidak diperbudak oleh dunia. Mereka hidup di tengah dunia, tetapi hati mereka bebas dari kecemasan dan ketamakan. Hati yang bebas dari nafsu duniawi mampu melihat dunia dengan mata yang tenang dan hati yang lapang. Sobat Rumi, bayangkan seseorang yang terus menumpuk harta. Setiap benda baru yang dimiliki menimbulkan keinginan baru. Hatinya tidak pernah puas, bahkan rasa takut kehilangan semakin menekan dirinya. Sebaliknya, orang yang membatasi nafsu duniawi mampu merasa cukup dengan yang sederhana. Ia tenang karena hatinya tidak tergantung pada benda atau pujian. Rumi mengingatkan kita, lepaskan apa yang menahanmu, maka hatimu akan terbuka seluas langit. Kata-kata ini mengajarkan bahwa kelapangan hati muncul ketika kita melepaskan keterikatan yang tidak perlu. Hati yang terikat pada dunia selalu gelisah, sedangkan hati yang lepas selalu tenang. Untuk melatih diri, kita bisa mulai dari hal sederhana. Ketika menginginkan sesuatu, tanyakan pada diri apakah ini benar-benar penting atau hanya keinginan sesaat. Bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki daripada terus menuntut lebih. Melepaskan rasa takut kehilangan, karena kehilangan hanyalah bagian dari kehidupan. Sobat Rumi, ketika hati terbebas dari nafsu duniawi, ia menjadi lapang. Ia mampu menampung cinta, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ia tidak lagi terbatas oleh ego, oleh ambisi, atau oleh tekanan dunia. Hati menjadi rumah yang tenang, di mana kedamaian tidak tergantung pada keadaan luar. Rumi juga berkata, hidup itu seperti sungai. Jangan terlalu menahan airnya, biarkan mengalir dan ia akan membawa kehidupan. Sobat Rumi, hati kita ibarat sungai itu. Jika kita menahan arus nafsu duniawi, air hati menjadi keruh dan sempit. Jika kita melepaskan, hati mengalir dengan jernih dan luas. Jadi, langkah keempat ini mengajarkan kita untuk mengurangi keterikatan pada dunia. Bukan untuk mengasingkan diri, tapi agar hati tetap lapang, tenang, dan bebas menghadapi kehidupan. Sobat Rumi, jalan kelima dan puncak dari semua jalan untuk melapangkan hati adalah menyatu dengan cinta ilahi.
Hati yang lapang bukan hanya bebas dari dendam, ikhlas menerima takdir, bersyukur, dan tidak diperbudak dunia, tetapi juga dipenuhi cinta yang sejati. Cinta yang membuat hati seluas samudra, damai, dan tak tergoyahkan oleh dunia. Rumi berkata, biarkan dirimu terbakar oleh cinta. Ia akan membuat hatimu seluas samudera. Kata-kata ini menunjukkan bahwa cinta ilahi bukan sekadar perasaan hangat. Ia adalah energi yang membersihkan hati dari sempit, dari amarah, dari kesedihan, dan dari ego. Dengan cinta, segala hal kecil menjadi berarti dan segala kesulitan menjadi pelajaran. Sobat Rumi, para sufi selalu menekankan zikir, doa, dan meditasi cinta sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Zikir bukan hanya pengucapan kata, tetapi menyadari kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Dengan demikian, hati yang sebelumnya sempit karena rasa takut, marah, atau kecewa, perlahan menjadi lapang. Rumi juga mengingatkan, cinta adalah jalan yang paling langsung menuju kebebasan hati. Ia memutus rantai ego dan menyatukan kita dengan segalanya. Sobat Rumi, hati yang dipenuhi cinta ilahi mampu melihat kebaikan bahkan dalam hal-hal yang tampaknya pahit. Ia mampu memaafkan yang tidak mudah dimaafkan. Ia mampu bersyukur saat kehilangan. Ia mampu tetap tenang di tengah badai kehidupan. Untuk melatih diri menyatu dengan cinta ilahi, kita bisa memulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungi kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Biarkan hati merasakan kehadirannya dalam napas, dalam sinar matahari, dalam senyum orang lain. Ingatkan diri setiap kejadian, baik atau buruk, adalah bentuk kasihnya yang tersembunyi. Sobat Rumi, hati yang menyatu dengan cinta ilahi tidak akan sempit lagi. Ia seluas langit, seluas samudera, dan sejuk dalam setiap langkah. Tidak ada yang bisa merusaknya, tidak ada yang bisa menahannya. Karena cinta sejati berasal dari sumber yang abadi, tidak tergantung pada dunia. Rumi berkata, biarkan cinta menguasai hatimu, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ia akan menjadi cahaya yang menerangi setiap sudut jiwamu. Dan inilah rahasia terakhir dari 5 jalan untuk melapangkan hati menjadi satu dengan cinta ilahi. Kelapangan hati yang sesungguhnya lahir dari cinta itu sendiri. Semua jalan sebelumnya, ikhlas, melepaskan dendam, bersyukur, membatasi nafsu duniawi adalah persiapan agar hati siap menyatu dengan cinta yang abadi. Sobat Rumi, kita telah menapaki 5 jalan untuk melapangkan hati. 5 jalan ini bukan sekadar teori, tetapi praktik hidup. Mereka mengajarkan kita bahwa kelapangan hati bukan datang dari luar, bukan dari orang lain, atau harta dan kedudukan. Kelapangan hati lahir dari dalam, dari jiwa yang terus dilatih, dibersihkan, dan dipenuhi cinta. Sobat Rumi, ingatlah, setiap langkah kecil menuju hati yang lapang adalah kemenangan. Setiap detik kita memilih untuk ikhlas, memaafkan, bersyukur, menahan nafsu duniawi, dan membuka hati bagi cinta ilahi. Kita sedang membangun kebebasan batin. Dan di sini, kami ingin mengajak Sobat Rumi untuk sebuah latihan sederhana. Tuliskan 1 langkah dari 5 jalan ini yang ingin kamu mulai hari ini. Praktikan secara konsisten dan rasakan bagaimana hati mulai terasa lapang, tenang, dan damai. Sekarang, kami ingin memberikan simbol kecil untuk mengingat ke-5 jalan ini dengan menulis di komentar 77. Angka 77 bukan hanya angka. Ia melambangkan keseimbangan dan kelapangan. 27 yang berdampingan seperti cermin, hati yang seimbang, jiwa yang lapang, hidup yang harmonis. Setiap kali kamu melihat angka 77,
Ingatlah untuk kembali pada 5 jalan ini agar hati tetap lapang. Sobat Rumi, perjalanan menuju hati yang lapang memang tidak selalu mudah. Ada hari-hari kita tergoda amarah, kesedihan, atau rasa kurang cukup, tapi jangan putus asa. Seperti Rumi berkata, jangan menyerah pada hatimu. Biarkan ia belajar, biarkan ia terbuka. Hati yang lapang adalah hadiah yang selalu menunggu untuk ditemukan. Terakhir, kami ingin mengajak Sobat Rumi untuk berbagi energi positif ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tuliskan di komentar langkah mana yang akan kamu praktikkan pertama kali. Bagikan juga video ini agar teman-temanmu pun bisa mulai membuka hati mereka. Sekian dan terima kasih.